Banyak yang bilang film ini menjadi film terbaik sejauh ini, at least tahun ini. Apakah sebagus itu? Ngeri-ngeri sedap. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Bercerita tentang keluarga Batak, Pasutri tinggal bersama anak perempuannya Sarma. Ingin sekali 3 anak lelakinya, Domu, Gabe, dan Sahat untuk pulang ke rumah. Mereka sudah lama merantau dan dipaksa pulang untuk menghadiri acara adat. Tapi anak-anaknya menolak untuk pulang dan Bapak Domu malah mengeluarkan ide gila untuk membuat skenario pura-pura cerai agar supaya anak-anaknya pulang ke kampung halaman. Dan disitulah banyak kejadian ngeri-ngeri sedap. Ini merupakan penyutradaraan kedua kalinya dan ditulis langsung oleh Benedion Raja Guguk. Dan sepertinya ini adalah keresahan utama dari Benedion Raja Guguk selaku penulis dan sutradara. Mungkin dia punya konflik dengan ayahnya, ya. Makanya film ini terasa sangat jujur dari segi penulisan dan penyampaiannya. Kalau di film Sri Mulat Hil yang Mustahil, itu para aktor berusaha bertransformasi menjadi komedian. Sedangkan di Ngeri-Ngeri Sedap, para komedian atau komika yang kita kenal berusaha menjadi aktor. Akhirnya 2 film yang berdekatan ini, Sri Mulat Hil yang Mustahil dan Ngeri-Ngeri Sedap, menjadi 2 film yang di-highlights karena keduanya berhasil keluar dari zona nyaman, terutama dari segi karakter dan pengcastingan. Kapan lagi kita lihat Boris Bokir, Indra Jegel, Lolox, Gita Bebita berperan yang sebenarnya mukanya sangat-sangat komikal tapi dipaksa oleh Benedion Raja Guguk untuk menjadi seorang Batak yang serius. Ditambah kualitas Arswendi sebagai Bapak Domu dan juga Tika Panggabean sebagai Ibu Domu. Ini gila totalitas banget. Bisa dibilang Ngeri-Ngeri Sedap ini punya ensemble cast yang sederhana tapi sangat-sangat dar. Kualitasnya keren banget dan layer karakternya bagus banget. Benedion bisa membuat layer karakter sebagus itu. Begitu tulus, sangat-sangat gurih dari segi komedinya juga. Dan lumayan merobek apa ya? Lumayan menyayat hati dari segi penceritaan, menampar keras kanan kiri. Secara penulisan skripnya rapi banget. Jadi kayak segala hal itu ada stepnya, konfliknya naiknya perlahan, lalu nyaris nggak punya plot hole. Nyaris ya, karakternya kuat, sinematografinya bagus, dari pemandangannya Danau Toba aja sebenarnya udah bagus banget. Nah ini di capture dengan sangat indah dan mungkin semua orang rasa ini CGI atau apa, ternyata enggak, itu emang kejadian nyata atau itu emang visual nyata kalau kalian datang ke Danau Toba. Ya bisa dibilang film ini emang sebenarnya kayak formulanya Ernest gitu, tawanya dapet kenceng banget, terus tiba-tiba dibuat tangis gitu. Tapi film ini nggak ada ini ikut campurnya Ernest Prakasa, dia hanya clean slate aja. Tapi Benedion memang punya gen yang sama yang seperti Ernest, tapi kayaknya dia lebih kuat untuk saat ini karena sangat-sangat jujur pembawaannya dan sangat-sangat grounded. Karena ini membawa unsur Batak sangat original gitu. Gak pernah menyangka akan mendapatkan satu long shot yang sangat-sangat golden scene yang menggambarkan carut marutnya, pecahnya keluarga ini. Sebenarnya mereka ini punya masalah yang dipendam gitu. Tapi sebenarnya mereka menyimpan dalam-dalam. Tapi ketika ini udah tidak bisa dibendung lagi, pecahnya luar biasa. Dan Gita Bebita itu menurutku jadi bintang di film ini gitu. Saya Sarma gila banget kan. Kenapa bisa wow itu gitu menyampaikan hal-hal yang sangat krusial dan itu mungkin akan menampar kalian kanan kiri atau dipukul atau kangen bapak kangen ibu pengen pulang ke rumah. Gila. Meski film ini mayoritas menggunakan bahasa Batak, budaya Batak dan juga nama-nama Batak pula,
Aku yakin isu konflik yang diangkat ini akan relate untuk semua orang, baik Batak ataupun non Batak akan ngerasa emang ini sebenarnya cerminan keluarga Indonesia gitu. Cuma dibawa dengan unsur Batak yang bawaannya lebih keras dan mereka punya budaya untuk merantau gitu. Jadi akan terasa cukup merepresentasi lah gitu. Sebenarnya Ngeri-Ngeri Sedap ini membawakan cerita tentang toxic masculinity, tentang patriarki dalam keluarga yang dibawa dengan sangat ringan, melawan stigma kultur Batak yang keras, dibuat dengan cerita yang ringan tapi menusuk yang sangat dalam. Overall, Ngeri-Ngeri Sedap ini bisa dibilang emang anjing sih. Anjing kali gitu. Sepanjang cerita kita bikin ketawa langsung dibuat mata ini perih-perih pedas gitu. Terima kasih untuk Umbenedion, Raja Guguk dan seluruh cast and crew yang memiliki darah Batak yang bisa menyampaikan cerita ini dengan sangat-sangat original, sangat-sangat grounded dan sangat-sangat mewakili sobat perantau, broken home dan pejuang mimpi yang dilawan ortunya sendiri. Satu lagi, jangan lupa kalian bawa tisu deh untuk nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Oke?